Sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Al-Faqih Sumber Nyamplong dan SMP Al-Faqih Sumber Nyamplong. Pada awal mula sebelum berdirinya pondok pesantren ini, menurut riwayat sudah ada sosok pembabat pertama kali pengasuhnya, yaitu almarhum Kiai Marzuki, juga disebut Kiai Rihan atau Kiai Yunus. Pada tahun 1935 Masehi, beliau menjalin hubungan keluarga pada usia yang ke-25 tahun dengan istrinya, yaitu Nyai Arbina, yang berasal dari desa Toronan Mardikan. Mereka berdua dalam masa hidupnya dikaruniai 5 anak. Mereka adalah yang pertama Kiai Seruji, kedua Nyai Damsari, ketiga Kiai Ahmad Faqih, keempat Nyai Anti, kelima Kiai Abdul Ghani. Waktu itu santri yang mukim sedikit sekali, berkisar 20 orang laki-laki, dan yang tidak menetap kira-kira 100 lebih, dan masih belum ada santri mukim putri. Beliau mengajar muridnya selama 35 tahun, mulai sejak 1903 Masehi sampai 1938 Masehi. Yang mukim terdiri dari santri luar kota, di antaranya Pontianak, Surabaya, Jember, dan lain-lain. Tidak lama setelah kepemimpinan almarhum Kiai Marzuki pada tahun 1935 Masehi, langsung diasuh oleh putranya yang ketiga bernama Kiai Ahmad Faqih. Beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Barek Leke, Sumber Papan, Pondok Pesantren Banyuanyar, dan yang terakhir di Pondok Pesantren Bata-Bata, yang diasuh oleh Raden Kiai Haji Abdul Majid. Dengan demikian, Kiai Haji Abdul Majid di waktu berkunjung di Sumber Nyamplong, beliau memberikan nama Pondok Pesantren Sumber Nyamplong. Nama tersebut diambil dari sumber mata air yang keluar dari bawah pohon camplong. Terletak di Kelurahan Kowel, tepatnya perbatasan antara Kelurahan Kowel dan Desa Toronan. Setelah diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Faqih, pondok pesantren tersebut semakin ramai yang mengaji ke beliau. Di antaranya Kiai Haji Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Kebun Baru, Raden Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, mantu dari Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir, yang sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Barat. Kiai Haji Fadillah, kakek dari Bapak Haji Ahmad Syafi'i, mantan Bupati Pamekasan. Raden Kiai Haji Hazin Abdullah, mantu dari Raden Kiai Haji Badlawi, pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar. Sekarang beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Kayu Manis, Juncangcang, Pamekasan. Kiai Haji Muntaha, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dholam, Desa Nyelabuh, Pamekasan. Raden Kiai Fadoli Ruham, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fudala, Baru Rambat Timur. Kiai Haji Bakri, putra dari Kiai Fadol, Polagan Galis, Pamekasan. Ustadz Hasan, pengajar Madrasah Raudah Parteker, Pamekasan, dan sebagian santri Bata-Bata dan Banyuanyar. Kiai Haji Ahmad Faqih oleh almarhum Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Abdul Majid. Setelah meninggalnya Kiai Abdul Majid, diminta mengajar di Pondok Pesantren Bata-Bata seminggu 2 kali, karena di waktu itu almarhum Kiai Abdul Qadir berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu pengetahuan di Mekah. Selang beberapa tahun, Kiai Abdul Qadir sakit di Mekah. Karena sakitnya tak kunjung sembuh, maka beliau pulang dari Mekah langsung ke Pondok Pesantren Bata-Bata. Akhirnya beliau wafat di Bata-Bata. Kemudian di Bata-Bata diganti oleh Kiai Ahmad Mahfud
Zayyadi, menantu dari Kiai Abdul Majid yang sebelumnya sudah merintis pondok pesantren Nurul Abrol Alas Bulu Banyuwangi. Setelah ada penggantinya, Kiai Ahmad Fakih tidak lagi mengajar di pondok pesantren Bata-Bata. Pengabdinya tetap berlangsung di pondok pesantren Sumber Nyamplong. Pada tahun 1957, Kiai Ahmad Fakih diangkat sebagai anggota DPRD Pamekasan dari Partai Aksi Kemenangan Umat Islam yang diketuai oleh Kiai Abdul Majid. Selama menjabat DPRD, beliau tetap konsis dalam mengajarkan ilmunya di pondok pesantren Sumber Nyamplong. Setelah beliau mempunyai 3 anak dengan pasangannya Nyai Hajjah Zubaidah yang berasal dari Mondung, yang dikaruniai dengan 2 putra 1 putri. Anak pertama Kiai Abdul Basit Fakih Mahfud, kedua Nyai Hajjah Sofiah Nyai Asma, ketiga Kiai Nurullah Fakih Fadoli. Kepemimpinan Kiai Ahmad Fakih berlangsung selama 50 tahun, mulai sejak tahun 1938 Masehi sampai 1988 Masehi. Kiai Ahmad Fakih dengan didampingi istrinya tercinta. Beliau wafat pada tahun 1988 Masehi _21 Rabiul Awal 1409 Hijriah. Sebelum meninggal sudah mulai ada santri putri yang mungkin tapi belum ada pendidikan formal. Selama kepemimpinan Kiai Abdul Basit Fakih pesantren Sumber Nyamplong mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga dipandang perlu untuk mendirikan pendidikan formal pada tahun 2005. Atas kesepakatan keluarga dan masyarakat, beliau membentuk Yayasan Syekhona Ahmad Fakih sekaligus mendirikan pendidikan formal pada tahun 2006, yaitu Sekolah Menengah Pertama SMP Al-Fakih Sumber Nyamplong. Sejak saat itulah Pondok Pesantren Al-Fakih Sumber Nyamplong bertambah meningkat dari model sistem pendidikan tradisi dan perpaduan antara sistem pendidikan tradisi dan modern. Hal ini merupakan sebuah pemikiran Kiai Abdul Basit Fakih karena pesantren ke depan betul-betul membutuhkan manajemen pendidikan yang terbarukan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan utamanya menjadi jembatan dan pencapaian visi al-muhafazah ala al-qadim al-salih wal ad-dubil al-jadid al-aslah. Setelah 5 tahun berjalan, setelah berdiri 2006, SMP Al-Fakih Sumber Nyamplong dan dirasa sudah mengalami peningkatan yang pesat di atas dasar permintaan masyarakat. Maka pada tahun 2010 didirikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Fakih Sumber Nyamplong, merupakan lembaga pendidikan formal yang dimiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Itulah diantara salah satu tujuan dibentuknya lembaga formal jenjang SMK, tujuan agar para pendidik setelah lulus dari SMP Al-Fakih Sumber Nyamplong, baik siswa yang mondok ataupun yang langsung berangkat dari rumah masing-masing, siswa dapat langsung dengan mudah melanjutkan pendidikan menengah tingkat yaitu SMA atau SMK dalam satu naungan Yayasan Syekhona Ahmad Fakih. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Kiai Abdul Basit Fakih terhadap pendidikan santri dan siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan SMP Al-Fakih Sumber Nyamplong. Di samping tujuan di atas ini, aspek yang menjadi pokok pemikiran beliau, Kiai Abdul Basit adalah substansi pelajaran, ketentuan pendidikan dan lulusan agar selalu meningkatkan baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri setelah lulus dari tingkat SMK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.